يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua kelas 5 ya kan, ini pelajarannya adalah pelajaran Aswaja ke NU-an ya. Kitabnya ini LKS-nya silakan dibuka dari awal anak-anak. Ini mungkin saya tidak kasih tugas membaca dan lain sebagainya, anak-anak nanti bisa membaca pula mulai halaman 3, mungkin halaman 3, 4, 5 ya. Mungkin nanti kalau waktunya waktunya masih ada sampai halaman 10 kalau waktunya ada. Lebih baiklah anak-anak, sebelum pelajaran ini dimulai, marilah kita berdoa, doa yang singkat ya bersama-sama. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita mulai pelajaran ini dengan kirim Fatihah dulu kepada semua guru-guru kita, semua pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, pada semua guru-gurunya, guru-guru kita, para masyayikh yang telah mendahului kita. Lahumul Fatihah. Amin. Baiklah anak-anak, langsung saja secara singkat ya. Maaf kalau memang belajarnya dengan memakai video, anak-anak nanti bisa melihat sambil melihat LKS-nya halaman 3. Tapi sebelumnya saya mulai dulu ungkapan atau perkataan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di awal atau di muqaddimah kitab Qonun Asasi ya. Yang di situ bahasa Arabnya ya banyak ya, cuma saya terjemahkan. Bahalumu kullukum wa man tabi'akum jami'an minal fuqara wal aghniyai wa du'afai wal adwa'i ila hadhil jami'ati al mubarakati al musamati bi jami'in nahdlatil ulama wa adkhuluha bimal khabati wadati wal ulfati watihati watisoli bi arwahi wal ajasatin bi arwahin wa ajasatin fa innaha jamiyatun adlun wa amanun wa islahun wa isanun wa innaha khulwatun bi afahil akhyari wa ghuzati ala ghul ya. Banyak itu ya, saya terjemahkan saja anak-anak nanti biar mudah. Kemarilah kalian semuanya, baik dari orang miskin dan kaya, lemah dan kuat, ke organisasi yang penuh dengan keberkahan ini, yang bernama organisasi Nahdlatul Ulama, artinya kebangkitan para ulama. Masuklah kalian ke dalamnya dengan cinta dan kasih sayang dan persatuan, berkesinambungan antara ruh dan jasad, karena ia adalah organisasi keadilan, keamanan, pembenahan, dan perbaikan. Ia terasa manis di dalam penuturan orang-orang yang baik. Ia penghalang bagi keburukan orang-orang yang buruk. Dan wajib atas kalian untuk saling tolong-menolong dengan cara yang baik atas urusan itu semua, dengan nasihat yang menjadi pengobat, ajakan yang memperbaiki, dan argumentasi yang memutuskan perselisihan. Ini adalah di muqaddimah di kitab karangan Mbah Yai Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, dalam kitab Qonun Asasi. Artinya memang jangan ragu lagi lah anak-anak kalau memang di Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini. Lah untuk berdirinya NU dan lain sebagainya itu sudah di pelajaran sebelumnya. Untuk
pertemuan kali ini kita bahas, ya ini ya, halaman ini. Kita bahas tentang sejarah kelahiran Muslimat NU. Ya, saya bacakan anak-anak sambil melihat tulisannya ya, sambil melihat LKS-nya. 1 atau A, Muslimat NU. Karena memang di organisasi NU itu ada yang namanya NU saja. Kalau disebut NU saja itu berarti adalah orang-orang NU. Kemudian ada yang namanya Muslimat, kemudian turun lagi ada yang namanya Ansor laki-lakinya, kemudian Fatayat. Ya, gandengannya Ansor, Fatayat. Kemudian ada lagi IPNU, ada lagi IPPNU, ada ISNU dan lain sebagainya. Banyak banem-banemnya anak-anak. Ya, cuma yang sekarang ini nanti kita pelajari berkisar yang sesuai dengan tulisan yang ada di LKS, biar nanti tidak ke sana sini kan. Kalau bercerita tentang NU nanti banyak sekali. Bismillahirrahmanirrahim. A, Muslimat NU. 1, sejarah kelahiran Muslimat NU. Secara resmi Muslimat NU atau yang dulu disebut Nahdlatul Ulama Muslimat. Nah, dari awalnya dulu adalah Nahdlatul Ulama Muslimat, kemudian menjadi Muslimat NU, atau biasanya orang-orang sering menyebut Muslimat saja. Kalau dikata Muslimat ya pasti Muslimat itu adalah di dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Memang baru lahir pada tanggal 29 Maret 1946. Jadi setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Setahun setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Bebarengan dengan muktamar ke-6 di Purwokerto. Namun fase perintisannya dimulai sejak muktamar ke-8 di Menes, Banten pada tahun 1938. Jadi sudah jauh hari itu sudah dirintis. Jadi yang awalnya dulu organisasinya NU itu cuma awal-awal untuk laki-laki, akhirnya kemudian banyak sekali kan, dari pengikutnya banyak, akhirnya kemudian disendirikan lagi, ada yang dibedakan menjadi Muslimat. Muslimat itu wadah yang untuk orang-orang atau para wanita-wanita NU ya. Muslimat NU merupakan organisasi perempuan di bawah naungan Nahdlatul Ulama, salah satu organisasi Islam tertua di Indonesia. Muslimat NU sebagai organisasi kemasyarakatan merupakan wadah bagi usaha meningkatkan peran wanita Indonesia pada umumnya dan wanita Islam pada khususnya, senantiasa berupaya mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan potensi dirinya. Jadi ini yang mungkin agak sejalur dengan Raden Ibu kita Kartini yang emansipasi wanita. Jadi tetap orang perempuan juga berperan aktif di dalam agama dan bangsa ini. Karena itu ada makalah mengatakan almar'atu imadul bilad, wanita itu adalah tiang atau penegak atau tiang negara. Tadi insolokat solokut bilad wa in fasadut bilad. Jadi kalau perempuannya baik, maka negara atau bangsa ini menjadi baik. Kalau memang wanitanya, perempuannya jelek, maka bangsa ini akan menjadi jelek. Jadi itu tergantung daripada perempuan, karena memang perempuan itu berpengaruh terhadap orang laki-laki ya. Anak-anak mungkin tahu ceritanya bagaimana Nabi Adam yang kokoh pendiriannya. Sampai Nabi Adam kemudian turun dari surga, itu karena memang ya itu semuanya adalah skenario Allah, cuma memang sebabnya adalah karena memang mengikuti daripada ibu Hawa. Jadi coba kan begini, jadi perempuan itu memang memiliki peran yang sangat luar biasa. Andai kata dunia ini nggak ada perempuan, nggak ada perempuan, maka orang laki-laki pun ya rumahnya mungkin jelek-jelek. Jadi karena memang dorongan dari orang perempuan, dorongan dari
istri dan lain sebagainya, maka menjadi berjalanlah ekonomi di dunia ini. Anak-anak bisa lihat bagaimana di pasar-pasar, bagaimana yang meramaikan perputaran ekonomi adalah kebanyakan adalah orang perempuan. Lalu perempuan itu sangat luar biasa. Karena itu diberi ada di NU juga begitu, diberi ada Muslimat NU. Muslimat NU lahir pada Kongres NU ke-15 di Surabaya tanggal 9 Desember 1940. Digagas tentang perlunya organisasi muslimat yang menjadi bagian dari NU dengan nama NUM, Nahdlatul Ulama Muslimat. Pada Kongres ke-6 tanggal 26 sampai 29 Maret 1946 di Purwokerto, Jawa Tengah telah disahkan berdirinya NU Muslimat dengan memberinya hak sebagai bagian dari NU, dan tanggal itu kemudian ditetapkan sebagai hari lahir Muslimat NU tanggal 29 Maret 1946. Para wanita NU itu berikrar dan menyatakan dengan wadah perjuangan Muslimat NU, wanita-wanita Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah mengabdi pada agama, bangsa, dan negara. Nah, anak-anak mungkin gini, jadi ini semuanya kan ya, semuanya adalah di sini katakan wanita-wanita Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi semua organisasi itu sebetulnya tidak ada yang tidak mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tidak ada yang tidak mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. NU pun juga mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Muhammadiyah pun juga mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan semuanya organisasi yang lain itu mengaku, organisasi kemasyarakatan itu adalah mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ya, tapi inti daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah ma'alayya wa ashabi. Jadi apa yang ada di pada zaman Nabi dan para rasul, Nabi dan para sahabat ya, Nabi dan para sahabat. Ya, tradisi yang di NU itu adalah bagaimana belajarnya itu adalah melalui guru dan sampai guru itu. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Muslimat NU sudah didirikan pada tahun 1940 ketika Nahdlatul Ulama melaksanakan muktamar ke-15 di Surabaya pada tanggal 15 sampai 21 Juni 1940. Pada waktu itu organisasi ini diberi nama Nahdlatul Ulama Muslimat atau NUM karena masih menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama dan belum berdiri sendiri. Di situ adik-adik atau anak-anak bisa lihat ya, di antara para tokoh pendiri Muslimat NU ialah Nyai Raden Siti Junase, Nyai Saoda, Nyai Gan Antan atau Bandung, Nyai Badriyah Wonosobo, Nyai Sulaiman Banyumas, Nyai Hindun, Nyai Fatimah Surabaya, Nyai Marfu'ah Cirebon, Nyai Siti Aisyah Jombang, dan lain-lain. Nah, sekarang ini tujuan nomor 2, tujuan Muslimat NU. Muslimat NU didirikan bertujuan untuk 1. Mewujudkan wanita Indonesia yang sadar beragama, berbangsa, dan bernegara. Jadi tidak hanya beragama saja, karena memang kita berada di Indonesia, ya berbangsa dan juga bernegara. Jadi inilah tujuan memang tidak jauh ya, tidak jauh daripada tujuan NU-nya, karena memang Muslimat NU ini adalah banom di Jam'iyah Nahdlatul Ulama. B. Mewujudkan wanita Indonesia yang berkualitas, mandiri, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Mewujudkan wanita Indonesia yang sadar akan kewajiban dan haknya menurut ajaran Islam, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Itu jadi anak-anak seperti itu. Artinya begini, artinya yang intinya, dan sekali lagi intinya, orang NU itu adalah orang Indonesia yang beragama Islam.
atau orang Islam yang berdomisili di Indonesia, gitu ya. Jadi orang Islam, jadi orang NU itu pokoknya walaupun ada NU itu tidak hanya di Indonesia saja, NU itu sudah menyebar di seluruh dunia, sudah menyebar di Amerika juga ada, di Timur Tengah ada, orang NU itu ada. Jadi pertama kali orang Indonesia ini yang kemudian keluar negeri dan lain sebagainya, di sana kemudian dari orang NU kemudian mewujudkan dan lain sebagainya. Jadi memang NU itu saya katakan luar biasa, NU itu luar biasa. Jadi saya kalau dulu itu pernah ngomong-ngomongan sama orang Kristen itu mengatakan NU itu, kalau mengatakan tidak NU tadi, Islam yang dari Jombang, Islam dari Jombang. Jadi bukan NU gitu kan. Islam yang dari Jombang itu adalah memang santun-santun. Jadi Islam dari Jombang itu santun-santun, tidak seperti Islam yang ini gitu. Jadi memang seperti itu. Jadi kita itu memang bukan aliran keras. Jadi umatan wasaton, jadi tengah-tengah. Jadi santun-santun. Jadi kita itu beragama Islam yang berada di Indonesia. Karena itu kita diwajibkan untuk mencintai tanah air Indonesia. Karena memang hubul waton minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Jadi hubul waton minal iman, cinta tanah air adalah bagian daripada iman. Artinya apa? Artinya esensi atau ajaran Islam itu adalah mencintai tanah kelahiran salah satunya. Jadi kalau lucu kalau kemudian di negara Indonesia sendiri kemudian kita bom dan lain sebagainya, lucu. Wong kita orang Indonesia sendiri kok ngebom Indonesia, kan jadi lucu. Nah, NU tidak menghendaki seperti itu. Ya karena memang menjadikan pembedaan adalah kalau NU dan muslimat ya cuma sekatnya adalah ya NU muslimat itu untuk yang wanita, nanti juga mendukung daripada pergerakan yang orang NU yang laki-laki. Lambang muslimat NU. Muslimat NU memiliki lambang berupa gambar bola dunia dilingkari tali bersimpul tulisan Nahdlatul Ulama berhuruf Arab melintang dari kanan bola dunia ke sebelah kiri. Di luar tali terdapat 9 bintang, 5 bintang terletak di atas garis khatulistiwa dan 4 bintang terletak di bawah garis khatulistiwa. Di bagian atas gambar terdapat tulisan muslimat. Di ujung kedua tali terdapat huruf NU. Lambang muslimat itu ditulis dengan warna putih di atas dasar hijau. Ya nanti hijaunya seperti ini ya. Seperti ini anak-anak. Nah kelihatan kan? Nah, di situ kan ada ya di halaman 4. Nah, seperti itu lambangnya. Jadi ya memang tidak jauh daripada lambang Nahdlatul Ulama. Wah memang muslimat ini ya memang punyanya Nahdlatul Ulama. Arti lambang bola dunia terletak di tengah-tengah, berarti tempat kediaman untuk mengabdi dan beramal guna mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi ya sama dengan lambang NU itu ya. Adik-adik, anak-anak nanti bisa lihat lagi di pelajaran sebelumnya. Jadi bola dunia itu perwujudan atau sebagai lambang daripada negara atau tempat kita mengabdi. Dua tali yang mengikat, tali yang mengikat berarti agama Islam sebagai pengikat kehidupan manusia untuk mengingatkan agar selalu tolong menolong terhadap sesama dan meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tali itu yang di dalam Al-Qur'an wa'tasimu bihablillahi jami'au wala tafarraqu. Itu kan di Quran itu wa'tasimu bihablillahi jami'au wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah. Yang agama, tali Allah, semuanya, dan jangan bercerai-berai. Dan juga untuk saling tolong menolong, ya, ta'awanu alal
birri wa taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Itu kan semuanya ada ismi wal udwan. Meningkatkan takwa dan lain sebagainya, wa taqwa dan lain sebagainya. Ada lagi di hadis itu apa? Ittaqwa haitsuma kuntum, itulah. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Jadi tendensinya itu adalah takwa kepada Allah. Jadi tali itu yang mananya talinya adalah mengingatkan agar kita saling tolong menolong, tidak bercerai-berai, dan meningkatkan takwa kepada Allah. C. 5 buah bintang terletak di atas yang terbesar di puncak berarti sunnah Rasulullah yang diikuti dengan setia oleh 4 sahabat besar, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhu. Jadi itu ada 5 yang pertama yang di atas itu adalah sunnah Rasul, kedua yang kemudian yang 4 adalah khulafaur rasyidin atau khulafaur rasyidun. Karena memang ya dasarnya seperti itu dari ahli sunnah wal jamaah ma'alayya wa ashabi, apa yang ada pada aku, kata Nabi, dan sahabat-sahabatku. Itu adalah dasarnya seperti itu. Jadi kita tidak bisa terlepas dari itu. Dan sunnah Rasul, katanya apa itu di dalam hadis itu? Taraktu fikum amroini lan tadhillu abada idza tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatur Rasul. Aku tinggalkan 2 perkara kepada kamu sekalian, jika kamu berpegang teguh dengan keduanya maka kamu tidak akan pernah tersesat. Apa itu? 1 kitabullah, yaitu kitab Allah atau Al-Qur'an, yang kedua adalah sunnah Rasul atau sampean bisa sebut dengan hadis. Ya, walaupun itu ada bedanya tapi untuk memudahkan Al-Qur'an dan hadis. Dan tidak hanya itu saja, kemudian ada itu dengan khulafaur rasyidun, ya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Arti seluruh bintang yang berjumlah 9 buah yaitu wali songo dan atau wali 9 yang berarti dalam berdakwah meneladani tata cara wali songo, yaitu dengan cara damai dan bijaksana tanpa kekerasan. Itu ya. Jadi sampean lihat wali songo, kalau sampean lihatnya di televisi wali songo, wah sampean lihatnya kan kesaktiannya. Dari enak berdakwahnya sakti. Sebenarnya tidak seperti itu. Bagaimana sulitnya wali songo itu menerapkan ajaran Islam, mengenalkan ajaran Islam kepada orang-orang yang belum kenal Islam. Jadi tradisi yang sudah ada sama wali songo itu tidak dihilangkan, hanya saja diwarnai. Ada yang telung dinanan, kematian itu petong dinanan, petang puluhan, itu tidak dihilangkan, tapi diganti isinya dengan bacaan-bacaan kalimat thayyibah. Itu wali songo seperti itu. Jadi wali songo berdakwah dan juga bertani dan lain sebagainya, dan membiayai orang, kemudian mengurus komplek lah. Kalau orang sekarang itu dikatakan adalah multi talenta, jadi wali songo begitu. Jadi masalah pertanian juga wali songo, masalah kultur budaya juga wali songo, nantinya masalah kesehatan dan lain sebagainya. Jadi menjadi satu-satunya seakan-akan rujukan masyarakat ketika itu ada wali songo. Kalau adik-adik, kalau anak-anak kan lihat kan paling wali songo yang sakti-sakti seperti itu ya, tidak. Ya benar wali songo itu ya sakti-sakti, tapi ya tidak terus menggunakan kesaktiannya juga tidak seperti itu. Ya hanya dalam keadaan tertentu saja. Jadi itu. Dari wali songo, jadi bagaimana bertani, bagaimana cara berdagang yang baik sesuai dengan aturan Islam, bagaimana cara, dan itu semuanya diterapkan oleh wali songo. Cara berdakwah seperti itu. Tidak langsung menyalahkan kemudian dihukum, tidak. Tapi bagaimana diajari dengan Islam yang baik, yang seakan-akan orang itu kemudian merasa oh ini baik, akhirnya mengikuti ajaran itu dengan senang hati. Tidak ayo bongkar, bakar dan lain-lain, tidak seperti itu. Tidak dengan menggunakan jalan kekerasan. Sekarang
Anak-anak kita lanjutkan arti warna ya. A. Putih melambangkan ketulusan dan keikhlasan. B. Hijau melambangkan kesejukan dan kedamaian. C. Tulisan Nahdlatul Ulama berarti muslimat NU bagian yang senantiasa meneruskan dan mencerminkan perjuangan ulama. Jadi itu artinya nanti anak-anak bisa lihat tulisannya sendiri, dibaca lagi. Tidak banyak ya anak-anak ini belajarnya. Ya biasa ini permulaan mungkin di video. Yang terakhir anak-anak 4 struktur organisasi muslimat. Tingkat kepengurusan muslimat NU ialah A. Pimpinan pusat PP untuk tingkat pusat. Ya, untuk karena ada di NU kan PBNU seperti itu ya. Dan kalau ini di tingkat muslimat PP itu adalah pimpinan pusat. PW pimpinan wilayah ya, pimpinan wilayah untuk tingkat provinsi. Kemudian PC pimpinan cabang untuk tingkat kabupaten. Kemudian PAC pimpinan anak cabang untuk tingkat kecamatan. Kalau di NU kan MWC ya. MWC bukan PAC, MWC kalau NU. Kemudian terakhir E pimpinan ranting PR untuk tingkat desa atau kelurahan. Nah, jadi pimpinan ranting untuk desa. Tapi kalau di NU itu ada yang namanya apa itu anak ranting ya, ada anak ranting NU, ada lagi itu kan dusun. Nah, ranting NU. Ya sudah anak-anak dibaca diulang-ulang, dipahami diulang-ulang ya. Cukup sekian dulu untuk materi hari ini, hari Kamis ya, hari Kamis, materinya hari Kamis ini. Nanti mungkin kita tambah lagi pada kesempatan pada jadwal yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dan kita pelajari bersama-sama anak-anak ini disertai dengan ridho Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan ilmu yang manfaat dan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.